wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syamsuri selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan PGMI semester 5. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Ilmu Pengetahuan, yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arif Pambudi. Yang pertama itu konsep ilmu dalam Al-Quran, pengertian dan keutamaan ilmu. Ilmu adalah isim masdar dari alima yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau bentuk suatu dalam akal. Kata ilmu dengan berbagai bentuk yang terulang 854 kali dalam Al-Quran dan digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Jadi dalam batasan ini faktor kejelasan merupakan bagian penting dari ilmu. Dari segi maknanya, pengertian ilmu sepanjang terbaca dalam pustaka menunjukkan sekurang-kurangnya pada 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode. Di antara para filosof dari berbagai aliran terdapat pemahaman umum bahwa ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Jadi pada umumnya ilmu diartikan sebagai sejenis dengan pengetahuan, akan tetapi tidak semua pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu, karena mungkin saja pengetahuan tersebut tidak berdasarkan pada metode ilmiah. Para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib sesuai dengan jenis ilmu yang akan dituntut. Inilah hukum dasar menurut ilmu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin", yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang menyatakan tiada yang berhak disembah selain Allah, zat Allah sendiri, lalu para malaikat dan para ahli ilmu. Diletakkannya para ahli ilmu pada urutan ketiga adalah sebuah pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keilmuan dan keutamaan para mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa derajat para ahli ilmu dan orang mukmin yang lain sejauh 700 derajat, 1 derajat sejauh perjalanan 500 tahun. Yang kedua, pandangan ulama tentang ilmu. Dari perkataan Abu Aswad tersebut diambil ibrah bahwa ketika sistem kepemerintahan dikendalikan oleh ulama, pasti kepemerintahan tersebut akan berjalan dengan lancar dan sejahtera. Dikendalikan artinya
ilmu sangat penting untuk bisa mengendalikan tatanan kenegaraan yang sistematis. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail, "Wahai Kumail, ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Ilmu adalah hakim, sedang harta adalah yang dihakimi. Harta menjadi berkurang jika dibelanjakan, sedangkan ilmu akan berkembang saat diajarkan kepada orang lain." Baik, yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara Yazid kepadanya. Saya persilakan. 3. Tujuan menuntut ilmu. A. Untuk memperbaiki diri. Antara tujuan utama kita dalam menuntut ilmu adalah agar dapat memperbaiki diri. Memperbaiki diri bermaksud berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah ilmu pengetahuan serta membawa ibadah dan juga taraf kehidupan ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah yang Maha Agung. Antara nikmat terbesar yang dikaruniakan kepada Nabi kepada manusia adalah nikmat akal untuk belajar dan memahami ilmu dalam menjalani kehidupan di dunia dan persediaan untuk akhirat. Maka antara tujuan kita dalam usaha menuntut ilmu adalah sebagai tanda syukur atas segala macam nikmatnya. Yang ketiga, C. Menegakkan agama Islam. Dalam menegakkan agama Islam yang bermaksud memuliakan, mengamalkan perintah dan larangannya, melaksanakan hukum-hukumnya dan menyebarkan dengan cara melalui umat Islam yang beriman, beramal soleh dan berpendidikan, mampu memerintah adil dan mampu memikul tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang maha tinggi di muka bumi. 4. Objek ilmu dan cara memperolehnya. Objek ilmu pengetahuan dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu alam materi dan alam non materi. Sains mutakhir mengarahkan pandangan kepada alam materi, sehingga mereka membatasi ilmu pada bidang tersebut. Bahkan sebagian mereka tidak mengetahui adanya realita yang tidak dapat dibuktikan di alam materi. Pada dasarnya, potensi yang dimiliki oleh manusia untuk mengetahui suatu terdiri atas 3 macam, yaitu indera, akal, dan hati. Pengamatan melalui indera. Al-Quran menjelaskan adanya pengetahuan yang diperoleh melalui indera dengan cara mengamati. Dalam surat Al-Ankabut ayat 20, Allah SWT menyuruh manusia untuk berjalan di muka bumi dan memperhatikan penciptaan manusia. Dalam surat Yunus ayat 110, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan memerintahkan apa yang ada di bumi. Namun tidak semua pengetahuan yang hendak diketahui dapat diperoleh dari indera. Yang kedua, pengamatan melalui akal. Keterbatasan dan kelemahan indera disempurnakan oleh akal. Akal dapat mengoreksi kesalahan pengetahuan indrawi sebab akal mempunyai kemampuan untuk mengetahui objek-objek abstrak yang logis, seperti halnya pengetahuan bahwa Allah SWT itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang diperoleh dengan menggunakan akal, bukan dengan menggunakan indera. Yang ketiga, pengamatan melalui suara hati. Selain indera dan akal, potensi yang dimiliki manusia untuk mengetahui pengetahuannya adalah potensi hati, atau menurut Imam Al-Ghazali yang disebut dhamir. Potensi ketiga ini dapat memberi peluang
kepada manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan lebih baik. Jika akal hanya dapat mengetahui objek abstrak yang logis, potensi hati dapat mengetahui objek abstrak yang supralogis atau bisa disebut juga gaib. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengetahuan yang diterima para nabi dan rasul Allah bukanlah melalui indera dan akal, melainkan melalui hati yang disebut wahyu. Sebagaimana firman-Nya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surah Syu'ara ayat 52. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan atau sains ini dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio atau dapat diterima oleh akal atau dapat dinalarkan atau dapat diterima oleh logika. Terus pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 1-5 ini merupakan dasar sains dan teknologi dalam Islam. Di sini Allah memerintahkan manusia untuk membaca, meneliti, mengkaji, dan membahas dengan kemampuan intelektual. Dalam surat Al-Alaq ini Allah tidak membatasi manusia untuk membaca apapun selama hal yang dibaca itu bermanfaat untuk kemanusiaan. Dalam ilmu pengetahuan kealaman atau sains, orang ini mengumpulkan pengetahuan dengan mengadakan pengamatan atau observasi, pengukuran dan pengumpulan data pada alam sekitar kita, baik yang bernyawa seperti manusia, binatang, dan tumbuhan, maupun yang tak bernyawa seperti bintang, langit, gunung, lautan, dan benda-benda lain yang mengelilingi kita. Hal ini akan dibahas dalam hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama kita bahas alam semesta. Pandangan terhadap alam semesta. Yang pertama ada pandangan klasik. Pada dasarnya pandangan klasik ini mengatakan bahwa langit yang begitu luas dengan benda-benda di dalamnya dianggap mengelilingi bumi. Yang kedua ada pandangan modern. Pandangan ini memandang bahwa dari perhitungan mengenai perbandingan jarak dan kelajuan gerak masing-masing galaksi yang teramati, para fisikawan kosmolog menarik kesimpulan bahwa semua galaksi di alam ini semula bersatu padu dengan galaksi Bima Sakti, kira-kira 15 miliar tahun yang lalu. Dahulu orang tidak ada yang tahu bahwa langit dan bumi itu awalnya satu. Ternyata ilmu pengetahuan modern seperti teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta atau bumi dan langit itu dahulunya satu, kemudian akhirnya terpecah menjadi sekarang ini. Sedangkan pada Al-Quran ini senada dengan pandangan modern atau penelitian modern dengan
yang hidup, maka apakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua, kesetimbangan benda langit. Tegaknya langit yaitu segala apa yang ada di luar bumi dengan kokoh dan rapi yang sudah berjalan beberapa miliar tahun, menunjukkan adanya semacam benda gaya tertentu yang bekerja secara tetap di dalam jagat ini. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. Ayat-ayat ini menyatakan adanya semacam gaya penahan yang membawa kepada kesetimbangan benda-benda langit meskipun benda-benda langit itu saling bergerak. Realitasnya kesetimbangan ini sangat nyata dan sudah diakui kebenarannya oleh umat manusia. Para ahli fisika sudah cukup lama mengenal gaya gravitasi antara benda-benda bermassa yang bekerja sama secara luas dalam alam ini. Yang ketiga, diselamatkannya jasad Fir'aun. Ilmuwan Maurice Bucaille dulunya adalah peneliti mumi Fir'aun di Mesir. Pada mumi Ramses II, ia menemukan keganjilan, yaitu kandungan garam yang sangat tinggi pada tubuhnya. Dia baru kemudian menemukan jawabannya di Al-Quran. Ternyata Ramses II ini adalah Fir'aun yang dulu ditenggelamkan oleh Allah ketika sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Injil dan Taurat menyebutkan bahwa Ramses II tenggelam, tetapi hanya Al-Quran yang kemudian menyatakan bahwa mayatnya diselamatkan oleh Allah sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang keempat, gunung yang bergerak. Pada 14 abad yang lalu, seluruh manusia menyangka gunung itu diam tidak bergerak. Namun dalam Al-Quran disebutkan gunung itu bergerak. Gerakan gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Gerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Albert Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Yang kelima, makhluk hidup. Menurut teori evolusi yang dipelopori oleh seorang ahli zoologi bernama Charles Robert Darwin, dalam teorinya ia mengatakan suatu benda mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menjadi kepada kesempurnaan. Kemudian ia memperluas teorinya ini hingga sampai kepada asal-usul manusia. Menurut Darwin, manusia sekarang ini adalah hasil yang paling sempurna dari perkembangan tersebut secara teratur oleh hukum-hukum mekanik seperti halnya tumbuhan dan hewan. Kemudian lahirlah suatu pengertian bahwa manusia yang ada sekarang ini merupakan hasil evolusi dari kera-kera besar selama bertahun-tahun dan telah mencapai bentuk yang paling sempurna. Sementara menurut Islam mengakui dan meyakini bahwa proses pembentukan manusia ada 4 macam, yakni penciptaan Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa, dan manusia biasa. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah akan ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, yang membuat sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 12.
Yang kedua, penggunaan ilmu pengetahuan. Al-Quran menjadikan ilmu pengetahuan bukan hanya untuk mencapai kebenaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, melainkan lebih jauh dari itu adalah untuk mencapai keselamatan, ketenangan, serta kebahagiaan hidup di balik kehidupan dunia yang fana ini, yaitu kehidupan di akhirat.